Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa sekalian, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih masih setia bersama Bina Al-Quran, channel edukasi Mushaf Madinah. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan serial komparasi Mushaf Rasm Utsmani, standar Indonesia dan standar Madinah. Kedua mushaf ini kita bandingkan karena masing-masing menggunakan enkripsi dhabit yang berbeda. Mushaf standar Indonesia adalah salah satu contoh mushaf yang masih menggunakan enkripsi dhabit versi lama, merujuk pada pendapat Syekh Abu Amr Ad-Dani. Sedangkan mushaf standar Madinah adalah salah satu contoh mushaf yang menggunakan enkripsi dhabit versi terbaru yang merujuk pada pendapat Syekh Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Pemirsa, fokus komparasi kita kali ini hanya akan menyoroti pembaruan dhabit pada simbol tanwin. Pemirsa sekalian, tanwin adalah sebuah simbol yang berfungsi sebagai instruksi untuk menambahkan bunyi N pada vokal. Jadi bila pada bunyi tu ditambahkan tanwin, bunyinya berubah menjadi tun. Bila pada bunyi ti ditambahkan tanwin, bunyinya berubah menjadi tin. Dan bila pada ta ditambahkan tanwin, bunyinya berubah menjadi tan. Semula hanya ada satu simbol untuk kode vokal, kemudian ditambahkan satu simbol lagi sebagai tanwin. Jadi tanwin itu adalah satu bagian simbol yang ada pada dhammatain atau dhammah ganda, kasratain atau kasrah ganda, fathatain atau fathah ganda, yang fungsinya sebagai instruksi untuk menambahkan bunyi N pada bunyi vokal. Pemirsa sekalian, salah satu pembaruan dhabit yang ada pada mushaf standar Madinah adalah memodifikasi bentuk simbol tanwin. Pada enkripsi dhabit lama, sebagaimana yang digunakan pada mushaf standar Indonesia, simbol tanwin digambarkan seperti ini. Apapun nama hukumnya, bentuk simbol tanwinnya tampak sama. Tanwin dhammahnya menyerupai angka 69. Sementara itu tanwin kasrah dan tanwin fathahnya tersusun sebangun vertikal. Saya gunakan istilah sebangun vertikal. Nah, pada enkripsi dhabit terbaru, sebagaimana digunakan pada mushaf standar Madinah, bentuk tanwin seperti ini tetap dipakai, namun hanya untuk formasi idhar saja. Untuk selain idhar, yaitu ikhfa, iqlab, dan idgham, bentuk tanwinnya dimodifikasi untuk menggambarkan bacaan yang berbeda-beda sesuai dengan hukum tajwidnya. Pada mushaf standar Madinah, simbol tanwin akan tetap dituliskan dengan model sebangun vertikal atau tanwin dhammahnya seperti angka 69 bila memenuhi 3 kondisi kumulatif sebagai berikut. Pertama, jelas bunyi N-nya. Bunyi N-nya ditempatkan pada makhrajnya. Jelas. N, bukan bunyi yang lain.
Kemudian yang kedua, sifat hurufnya tidak berubah. Dan yang ketiga, memiliki hak satu ketukan. Artinya, bila salah satu saja dari tiga kondisi ini ada yang berubah, maka simbol tanwin akan dimodifikasi dalam bentuk yang berbeda. Pemirsa sekalian, tiga kondisi kumulatif ini hanya bisa kita jumpai pada formasi idhar. Artinya, dalam penulisan formasi idhar, simbol tanwin tidak diperbarui. Sehingga kita akan mendapati kesamaan bentuk tanwin antara mushaf standar Madinah dengan mushaf standar Indonesia. Namun pada formasi yang lain, yaitu pada formasi ikhfa, iqlab, dan idgham, pada kedua mushaf akan dijumpai perbedaan bentuk tanwin. Karena disitulah terjadi pembaruannya. Sehingga apabila kedua mushaf itu diperbandingkan, akan terkesan bahwa dua mushaf itu adalah dua mushaf yang berbeda. Pemirsa, pembaruan bentuk tanwin pada formasi ikhfa itu terjadi karena tiga kondisi tersebut tadi berubah semuanya. Baik bunyi N-nya, sifatnya, maupun jumlah ketukannya. Pertama, bunyi N-nya berubah. Saya berikan analogi seperti ini. Warna hijau dan merah ini, bila disatukan, maka warna hijaunya berubah, terkontaminasi oleh warna merah. Demikianlah, pada kasus ikhfa, bunyi N akan berubah, memudar, karena terkontaminasi oleh huruf di hadapannya. Kemudian yang kedua, sifatnya juga berubah, yaitu bunyi N ini bisa menebal apabila ia bertemu dengan huruf isti'ah dan muncul hunnah atau dengung, di mana bunyinya diangkat ke hidung sehingga menjadi sengau atau bendeng. Dan yang ketiga, ketukannya pun berubah, yaitu menjadi 3 harakat. Jadi, kostumisasi simbol tanwin pada formasi ikhfa ini adalah sebagai isyarat bahwa telah terjadi perubahan mendasar di sana. Bunyi N-nya berubah, sifatnya berubah, jumlah ketukannya berubah. Kemudian pemirsa, pembaruan bentuk tanwin pada formasi iqlab itu terjadi karena adanya perubahan pada 3 kondisi itu. Baik bunyinya, sifatnya, maupun jumlah ketukannya. Yang pertama, bunyi N-nya berubah menjadi M, disebabkan pertemuannya dengan huruf ba. Makanya kemudian simbol tanwinnya diganti dengan huruf mim kecil. Itu dia maksudnya. Bunyi N-nya berubah menjadi M. Yang kedua, sifatnya juga berubah, yaitu muncul gunnah atau dengung. Dan yang ketiga, hak ketukannya pun bertambah menjadi 3 harakat. Berikutnya, pembaruan bentuk tanwin pada formasi idgham itu terjadi karena hilangnya 3 kondisi pada tanwin. Bunyi N-nya, sifatnya, dan ketukannya. Ketiga-tiganya hilang karena ia digabungkan ke huruf di hadapannya. Analoginya kira-kira seperti ini. Warna hijau dan hitam ini, bila disatukan, warna hijaunya tertutup total oleh warna hitam. Warna hijaunya hilang tanpa meninggalkan jejak. Demikianlah pemirsa, karena hilangnya 3 kondisi itu, maka simbol tanwin di mushaf standar Madinah dimodifikasi. Bila pada idgham dimunculkan simbol tasydid, tasydid itu adalah sebuah kode bahwa mergernya, penggabungannya terjadi secara sempurna. Nah, itu yang disebut dengan idgham kamil. Bila tidak ada tasydidnya, maka idghamnya terkategori sebagai idgham naqis, idgham yang tidak sempurna. Pemirsa sekalian, untuk melengkapi lecture ini, mari kita simak ilustrasi perubahan bentuk tanwin dengan membandingkannya pada 2 mushaf.
Gambar-gambar ilustrasinya saya ambil, saya copy scan dari mushaf terbitan Dar Syafi'i Jakarta, dan informasi tentang mushaf itu saya tulis di bagian deskripsi video ini. Pemirsa sekalian, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perubahan bentuk tanwin pada formasi ikhfa. Ilustrasinya saya ambilkan dari surat Hud ayat 64. Di mushaf standar Indonesia, setiap formasi ikhfa hakiki, penulisan simbol tanwinnya sebangun vertikal, atau tanwin dhammahnya nampak seperti angka 69. Inilah yang kemudian diperbarui. Di mushaf standar Madinah, simbol tanwinnya dimodifikasi tidak sebangun, atau tanwin dhammahnya nampak seperti angka 99. Modifikasi pada simbol tanwin ini mempunyai maksud bahwa bunyi N-nya berubah. Tidak jelas lagi, memudar, adaptif. Dia menyesuaikan diri dengan bunyi huruf di hadapannya. Seperti analogi ini. Warna hijaunya memudar menjadi kemerah-merahan. Nah, di kasus ikhfa juga sama. Bunyi N-nya berubah. Dimiripkan dengan huruf di hadapannya. Yang ini bunyi N-nya dimiripkan ke huruf Fa. Ini juga ya. Dan yang ini bunyi N-nya dimiripkan ke huruf Qaf. Karena dimiripkan, maka bunyi N-nya menjadi tidak jelas lagi. Bukan idhar lagi. Itulah maksud dibalik modifikasi bentuk tanwin. Selain itu, di balik modifikasi simbol tanwin, terdapat isyarat bahwa sifatnya pun berubah. Bila tanwin bertemu dengan huruf-huruf istighfal, maka sifat ikhfa-nya tipis. Bila tanwin bertemu dengan huruf-huruf isti'la, maka sifat ikhfa-nya menebal. Nah, selain perubahan sifat itu, ada lagi muncul sifat baru, yaitu gunnah, yang berefek pada jumlah harakatnya, yaitu harus ditahan selama 3 ketukan. Nah, itu dia ya pemirsa, modifikasi tanwin pada formasi ikhfa hakiki. Tanwin termasuk dhabt ya, ini merah warnanya. Modifikasi ini hanya terjadi pada dhabtnya, bukan pada rasemnya. Bila kita mengamati rasemnya, maka rasem pada kedua mushaf akan nampak sama saja. Makanya kemudian mushaf standar Indonesia pun disebut dengan mushaf rasem Utsmani. Ini kita lihat bentuk rasemnya pada kedua mushaf nampak sama. Selanjutnya pemirsa, pembaruan bentuk tanwin pada formasi iqlab. Ilustrasinya saya ambilkan dari surat Al-Hujurat ayat 6. Di mushaf standar Indonesia, setiap formasi iqlab, penulisan simbol tanwinnya sebangun vertikal, atau tanwin dhammahnya seperti angka 69, dengan disertai huruf mim kecil di sebelahnya. Inilah yang kemudian diperbarui. Di mushaf standar Madinah, simbol tanwinnya dimodifikasi tidak sebangun, atau tanwin dhammahnya menyerupai angka 99. Modifikasi pada simbol tanwin ini mempunyai maksud bahwa bunyi N-nya berubah menjadi tidak jelas, adaptif, menyesuaikan diri dengan bunyi huruf di hadapannya. Bahkan bunyi N-nya berubah menjadi bunyi M. Karenanya simbol tanwinnya dihilangkan, kemudian diganti dengan huruf mim kecil. Itu dia maksudnya. Itu menjelaskan bahwa perubahan bunyi N-nya mengarah kepada bunyi M karena ia menyesuaikan diri dengan huruf ba. Nah, itulah maksud dibalik modifikasi pada simbol tanwin ini. Selain itu, modifikasi bentuk tanwin juga sebagai isyarat bahwa sifatnya pun berubah. Muncul sifat baru yang disebut gunnah, yang efeknya berpengaruh kepada jumlah harakatnya. Setiap gunnah harus ditahan 3 harakat.
Nah, kita lihat nih modifikasinya. Nah, perubahannya hanya pada dobetnya saja. Adapun bentuk rasamnya pada kedua mushaf tampak sama. Selanjutnya pemirsa, perubahan bentuk tanwin pada formasi idgham. Ilustrasinya saya ambilkan dari surat Al-Baqarah ayat 100. Di mushaf standar Indonesia, setiap formasi idgham, penulisan simbol tanwinnya terlihat sebangun vertikal atau tanwin dhammahnya seperti angka 69. Dan pada huruf berikutnya disematkan simbol tasydid yang berfungsi sebagai kode merger, kode idgham. Inilah yang kemudian diperbarui. Di mushaf standar Madinah, simbol tanwinnya dimodifikasi tidak sebangun atau tanwin dhammahnya nampak seperti angka 99. Kemudian pada huruf berikutnya disematkan simbol tasydid yang berfungsi sebagai kode merger, kode idgham. Nah, pemirsa, modifikasi simbol tanwin ini mempunyai maksud bahwa bunyi N-nya berubah dan bahkan hilang. Bunyi N-nya hilang karena ia dimerger, digabungkan ke huruf di hadapannya. Seperti analogi ini, warna hijaunya merger full ke warna hitam. Nah, di idgham juga sama. Bunyi N-nya hilang, menyatu, merger ke huruf di hadapannya. Yang ini pada tanwin bunyi N-nya hilang karena masuk ke huruf nun. Yang ini pada tanwin bunyi N-nya hilang karena masuk merger digabungkan ke huruf mim. Jadi pemirsa, itulah maksud dibalik modifikasi simbol tanwin. Bunyi N, sifat, dan ketukan pada tanwin hilang karena merger ke huruf di hadapannya. Adapun simbol tasydid di huruf sesudahnya itu menjadi kode bahwa jenis mergernya adalah merger yang sempurna, yang kita sebut dengan idgham kamil. Nah, ilustrasi ini saya gunakan sebagai contoh kasus merger ke huruf nun dan mim yang tasydidnya mempunyai nilai 3 ketukan. Itu yang disebut dengan idgham bihunnah. Ilustrasi yang kedua saya ambilkan dari surat Al-Hujurat ayat 5. Yang ini bunyi N-nya hilang karena masuk ke huruf lam. Yang ini bunyi N-nya hilang karena masuk ke huruf ro. Jadi pemirsa, itulah maksud dibalik modifikasi simbol tanwin. Bunyi N, sifat, dan jumlah ketukan pada tanwin hilang karena merger ke huruf di hadapannya. Adapun simbol tasydid di huruf lam dan ra itu menjadi kode bahwa jenis mergernya adalah merger yang sempurna, idgham kamil. Nah, ilustrasi ini saya gunakan sebagai contoh kasus merger ke huruf lam dan ra yang tasydidnya mempunyai nilai 1 ketukan. Itu yang disebut dengan idgham bila hunnah. Ilustrasi idgham yang ketiga saya ambilkan dari surat An-Nazi'at ayat 8. Ini saya maksudkan sebagai contoh idgham naqis. Di mushaf standar Indonesia, setiap formasi idgham, penulisan simbol tanwinnya nampak sebangun vertikal atau tanwin dhammahnya seperti angka 69. Dan pada huruf berikutnya disematkan simbol tasydid sebagai kode merger atau kode idgham. Nah, di mushaf standar Madinah pada idgham naqis terdapat 2 pembaruan. Pertama, simbol tanwinnya dimodifikasi menjadi tidak sebangun atau tanwin dhammahnya nampak seperti angka 99. Dan pada huruf yang menerima merger yaitu wawu dan ya, simbol tasydidnya disembunyikan. Namun demikian, walaupun nggak ada tasydidnya, proses idghamnya tetap terjadi. Nah pemirsa, modifikasi simbol tanwin ini mempunyai maksud bahwa bunyi N pada tanwin itu hilang karena ia dimerger ke huruf di hadapannya.
Yang ini bunyi N-nya hilang karena menyatu ke huruf ya. Yang ini bunyi N-nya hilang karena digabungkan ke huruf waw. Jadi pemirsa, itulah maksud dibalik modifikasi simbol tanwin. Bunyi N, sifat, dan ketukan pada tanwin hilang karena ia dimerger ke huruf di hadapannya. Nah pemirsa, adapun tidak dituliskannya simbol tasdid di huruf waw dan ya, karena ada sifat bawaan dari tanwin yang tidak ikut melebur. Seperti analogi ini, warna hijaunya merger ke warna biru. Namun masih ada shadow bawaan dari warna hijau yang tidak ikut hilang walaupun sudah dimerger. Nah pemirsa, di idgham naqis ini juga sama. Bunyi N pada tanwin menyatu, merger ke huruf waw dan ya. Namun sifat tanwinnya tidak hilang. Di kasus ini, sifat dari tanwin yang tidak hilang adalah sifat gunnah atau dengung. Sifat dengung ini muncul di huruf waw dan ya, sehingga bunyi iya-nya dihunnahkan, ditahan 3 ketukan, 3 harakat. Demikian juga pada bunyi W-nya. Jadi bacaannya yang ini qulubun yawma'idz, qulubun yawma'idz. Yang ini yawma'idzin wajifah, yawma'idzin wajifah. Jadi pemirsa, itulah maksud dibalik tidak dituliskannya simbol tasdid pada huruf yang kedua. Ya, hurufnya merger, namun sifatnya tidak. Selanjutnya para pemirsa sekalian, perubahan dhabat pada nun wiqayah. Nun wiqayah adalah tambahan bunyi ni yang terjadi apabila ada tanwin bertemu dengan sukun atau tasydid tidak langsung. Disebut tidak langsung karena di antara tanwin dan sukun atau tasydidnya ada hamzah wasal. Kalau di mushaf standar Indonesia, di antara tanwin dan sukun atau tasydidnya ada alif. Ilustrasinya saya ambilkan dari surat Al-Hajj ayat 11. Di mushaf standar Indonesia, nun wiqayah ditulis di bawah huruf alif dengan menghilangkan simbol tanwin pada huruf sebelumnya. Dalam ilustrasi ayat ini ada 2 nun wiqayah. Yang pertama, khairunit ma'an nabi. Khairu ini asalnya adalah khairun. Kemudian tanwinnya dipisahkan dan diganti menjadi ni kecil yang dituliskan di bawah huruf alif. Penggantian ini terjadi karena ada tanwin yang bertemu dengan sukun tidak langsung. Disebut tidak langsung karena ada alif. Ini alif. Kalau di mushaf standar Madinah ini hamzah wasal. Kemudian yang kedua, ini dia nun wiqayahnya. Fitnatun qalaba. Fitnatu ini asalnya adalah fitnatun. Kemudian tanwinnya dipisahkan dan diganti menjadi ni kecil yang dituliskan di bawah alif. Penggantian ini terjadi karena tanwin bertemu dengan sukun tidak langsung. Disebut tidak langsung karena dipisah dengan alif atau hamzah wasal. Nah, pemirsa sekalian, di mushaf standar Madinah, format nun wiqayah diperbarui, yaitu dengan menghilangkan ni kecil dan dikembalikan kepada bentuk asalnya, yaitu bentuk tanwin. Nah, pemirsa, tentang nun wiqayah ini saya tidak bahas panjang lebar di sesi ini, namun insya Allah saya akan buatkan video tersendiri pada kesempatan yang lain.
Nah, para pemirsa sekalian, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi pemaparan tentang pembaruan dobet pada simbol tanwin beserta komparasinya antara mushaf standar Indonesia dan mushaf standar Madinah. Konklusinya, di mushaf standar Madinah, simbol tanwin dimodifikasi bentuknya apabila salah satu di antara 3 kondisinya berubah. Yang pertama, bunyi N-nya menjadi tidak jelas. Kemudian sifatnya berubah atau bertambah. Kemudian jumlah ketukannya berubah menjadi 3 ketukan. Atau hilang sama sekali. Sahabat Quran, dari komparasi kedua mushaf tadi, kita bisa melihat bahwa enkripsi dobet model baru di mushaf standar Madinah sifatnya lebih merinci simbol sesuai fungsinya. Sehingga per satu simbol dobetnya hanya memiliki satu interpretasi saja. Tentunya hal ini menjadikan mushaf standar Madinah menjadi mushaf yang friendly user ya, lebih mudah digunakan oleh kita semua. Nah, di antara kemudahan yang ada pada mushaf standar Madinah adalah begitu simpelnya memahami hukum tanwin. Dahulu, sebelum mengenal mushaf standar Madinah, yaitu ketika belajar dengan menggunakan mushaf standar Indonesia, cara menghafal hukum tanwinnya adalah dengan menghafalkan huruf-huruf yang ada di hadapannya. Gitu kan? Karena bentuk tanwinnya sama semua. Ya, jadi dari tanwin ini nggak bisa dibedakan, sama semua. Karena itu, kunci menghafalnya ada pada huruf setelahnya. Misalnya, huruf idhar ada berapa? Ada 6. Apa aja? Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Kemudian kita hafalkan. Huruf iqlab ada berapa? Oh, 1, yaitu huruf ba. Kita hafalkan. Huruf idgham ada berapa? Oh, ada 6. Apa saja? Ya, ra, mim, lam, wawu, dan nun. Yarmaluna. Lalu kita hafalkan. Huruf ikhfa ada berapa? Ada 15. Apa aja sisanya, gitu ya. Maka dari itu, bila tidak hafal dengan huruf-huruf tersebut, maka cara membacanya pasti bingung. Mana yang idhar, mana ikhfa, mana iqlab, atau idgham. Dan pastinya akan sering terjadi kesalahan dalam membaca. Nah, pemirsa sekalian, di mushaf standar Madinah, ada jalan singkat yang lebih mudah untuk mengidentifikasi hukum tanwin ini. Karena bentuk tanwinnya kan beda-beda ya. Nah, karena bentuk tanwinnya berbeda-beda, maka kunci menghafalkannya bisa dengan melihat bentuk tanwinnya. Misalnya idhar, tanwinnya ditulis sebangun vertikal. Atau tanwin dhammahnya menyerupai angka 69. Nah, simbol tanwin model ini hanya diperuntukkan untuk idhar, tidak untuk yang lain. Maka ketika menjumpai tanwin sebangun atau seperti angka 69, kita tidak harus memikirkan 6 huruf di hadapannya. Karena itu pasti idhar. Tak dihafal yang 6 huruf pun tak masalah sebenarnya. Nah, kemudian untuk selain idhar, model tanwinnya tampak tidak sebangun. Atau tanwin dhammahnya nampak seperti angka 99. Gimana cara membedakan hukum-hukumnya? Nah, ini cakep nih pertanyaannya. Begini kiatnya. Kalau iqlab, kan tanwinnya sudah diganti mim kecil ya. Jadi kita keluarkan iqlab. Masalahnya hanya tinggal di hukum ikhfa dan idgham saja. Gini, kita generalisir dulu aja. Pokoknya, kalau tanwinnya tidak sebangun atau serupa angka 99, itu pasti ikhfa. Kecuali, nah tuh, ada kecualinya. Jadi, kecualinya inilah yang kita hafalkan. Inilah kunci mengingatnya. Kecuali bila diikuti huruf bertasdid. Ingat-ingat tasdidnya aja. Nah, dengan mengingat simbol tasdid sebagai kunciannya, kita pun tidak harus menghafal huruf idgham yang 4. Nun, mim, lam, ra, gitu ya. Pegang tasdidnya saja sebagai kunciannya.
Selebihnya kan tinggal mengingat yang tidak ada tasdidnya, yaitu wawu dan ya. Karena tidak ada tasdidnya, maka yang diingat adalah hurufnya. Kesimpulannya, setiap tanwin yang tidak sebangun atau serupa angka 99 itu pasti ikhfa, kecuali bila bertemu dengan huruf bertasdid atau bertemu dengan huruf wawu dan ya. Nah, mudah kan? Mudah. Yang diingat hanya tasdid atau dua huruf saja. Dengan kata lain, setiap tanwin yang tidak sebangun atau serupa angka 99 itu bukan ikhfa. Dia akan menjadi idgham bila diikuti huruf bertasydid atau bertemu huruf wawu dan ya di hadapannya. Nah, para pemirsa sekalian, sahabat Quran yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lamu bishawab. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.